There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe. Assalamualaikum, hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Ihda Sofa. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Kali ini bisa share lagi video aku budgeting bulan Agustus 2023. Alhamdulillah, tak terasa ya teman-teman, ternyata sudah Agustus lagi di tahun 2023. Semoga teman-teman semua dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, dan semoga selalu sehat dan bahagia, amin. Alhamdulillah, untuk video kali ini masih seperti biasa ya teman-teman, untuk sharing budgeting aku masih banyak yang sama juga. Untuk savingnya atau simpanan wajibnya dan pengeluarannya kurang lebih masih sama seperti bulan yang kemarin. Nah, ini untuk yang pertama ini aku siapin dulu untuk tabungan wajib aku. Dan di sini seperti biasa untuk tabungan wajib ada tabungan Idul Fitri, tabungan siswa, ada tabungan Idul Adha. Aku masukkan semua di tabungan BMT atau koperasi Baitul Mal wa Tanwil seperti biasa ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama ini aku ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu support nonton channel aku, yang sudah subscribe, like, dan komen di YouTube aku. Aku ucapkan terima kasih. Semoga sukses juga untuk teman-teman semua. Nah, seperti biasa aku membuat judul terlebih dahulu di sini, membuat gambarnya ya teman-teman, biar lebih sedikit menarik. Barangkali ada teman-teman yang belum sempat membuat budgeting atau membuat pengeluaran catatan bulanannya. Yuk kita sama-sama bareng-bareng belajar membuat budgeting supaya pengeluaran lebih terkontrol dan kita mempunyai tabungan sesuai dengan harapan kita. Nah, untuk budgeting aku kali ini aku tak lebihin sedikit ya teman-teman, karena di bulan Agustus kan otomatis banyak sekali yang namanya kegiatan, dan tentunya dengan kegiatan itu pasti membutuhkan banyak juga iuran dan partisipasi kita sebagai masyarakat, dan tentunya kita juga harus partisipasi dalam menyambut kemerdekaan Indonesia sebagai warga negara yang baik, begitu ya teman-teman. Dan di sini untuk anggarannya aku lebihin sedikit, jadi totalnya sekitar 2.500.000 rupiah. Alhamdulillah, untuk di desaku ini juga biasanya untuk Agustusan dalam memperingati kemerdekaan itu selalu meriah, dan pastinya kan selalu mengadakan iuran untuk memeriahkan seperti itu, entah itu di lingkungan RT ataupun di desa. Jadi untuk menyiapkan seperti itu, daripada kita bingung nanti ketika ditagih iuran, jadi alangkah baiknya disiapkan mulai dari sekarang. Jadi nanti ketika ada iuran atau tarian, kita langsung bisa ada budgetnya tanpa memikirkan kemana untuk mencari. Ya, walaupun kita punya tabungan, tapi kan alangkah baiknya kalau kita mempunyai persiapan untuk seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin di lingkungannya ada kegiatan yang seru-seru, bisa sharing nih di kolom komentar aku. Barangkali juga bisa aku laksanakan di daerahku. Dan untuk teman-teman yang punya ide atau kreasi unik dalam melakukan budgeting, bisa share juga. Aku siap mendengarkan, aku siap belajar untuk menjadi lebih baik lagi.
budgeting segitu itu untuk kehidupan aku sama pak suami dan anakku yang masih balita yang tinggal sama orang tua ya teman-teman. Dan tentunya itu juga di luar pemberian aku untuk orang tua dan mertua aku. Jadi setiap bulan aku berikan jatah untuk mereka itu, tapi tidak aku masukkan ke dalam budgeting. Jadi ada porsi sendiri untuk aku kasihkan kepada mereka. Dan ini juga di luar untuk pegangan suami ya teman-teman. Kalau untuk suami, pegangan dia itu ada sendiri dan tidak aku masukkan ke dalam list budgeting aku kali ini. Dan untuk saving atau tabungan wajib ini seperti biasa, nggak berubah seperti bulan-bulan yang kemarin. Itu ada 5 tabungan wajib aku. Yang pertama ada tabungan anak, tabungan Idul Fitri, tabungan Idul Adha, dan tabungan emas, dan juga tabungan dana darurat. Ini sangat-sangat penting menurut aku ya teman-teman untuk tabungan anak, apalagi walaupun dia masih balita, tapi alhamdulillah untuk anakku kali ini tabungan dia sudah lumayan. Jadi nanti ketika dia besar dia sudah siap membiayai dirinya sendiri untuk sekolah, seperti itu ya teman-teman. Dan untuk tabungan Idul Fitri ini juga menurutku sangat-sangat penting untuk dilakukan, karena setiap Idul Fitri itu pasti budget itu sangat-sangat besar yang kita keluarkan, bahkan untuk angpau ataupun sekadar jajanan ketika lebaran ataupun baju baru itu juga memerlukan biaya yang sangat besar. Jadi amat sangat penting kalau kita mempunyai tabungan untuk Idul Fitri untuk persiapan. Dan untuk kebutuhan ini juga enggak jauh-jauh beda dari bulan-bulan yang sebelumnya. Dan ini untuk kebutuhan aku cuma aku tambahkan karena di sini bulan Agustus, jadi aku ada persiapan untuk kegiatan atau iuran bulan Agustus. Kalau untuk keperluan aku itu nggak jauh-jauh beda ya teman-teman. Mungkin untuk yang beda itu ada pada arisannya, karena kalau arisan itu kan mengikuti setiap harinya. Dalam satu bulan itu kadang kalau hari yang ada bulan atau ponnya pas pasaran itu biasanya satu bulan ada 7 kali, ada 6 kali, jadi nggak pasti. Dan untuk kali ini bulan Agustus untuk arisan ponnya ini ada 6 kali, jadi untuk totalnya 180. Dan arisan musolanya setiap hari Kamis ada 5 kali, jadi totalnya 150.000. Dan untuk sedekah pulsa di sini untuk masih sama ya teman-teman. Dan untuk kebutuhan anak ini aku tambahin 100.000, jadi totalnya 300.000. Untuk kebutuhan hari-hari pun masih sama, dan kebutuhan skincare pun juga sama. Yang beda di sini ada kegiatan 17-an. Di sini aku siapkan untuk dana 400.000 untuk jaga-jaga nanti ketika ada tarian atau iuran dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia Raya. Begitu ya teman-teman, kurang lebihnya seperti itu untuk list budgeting aku bulan Agustus. Lanjut kita ke simpanan wajib dulu. Nah ini pertama simpanan anak, ini aku masukkan seperti biasa ke dalam buku tabungan, lebih aman dan lebih tertib dan lebih terjaga. Soalnya kadang kalau kita simpan sendiri itu suka ada godaan yang sangat amat sulit kita hindarkan. Jadi alangkah lebih baik kalau ditaruh di tabungan seperti ini ya teman-teman. Dan di sini mudah sekali untuk tabungannya, tinggal dimasukkan ke dalam buku tabungan, besok akan diambil oleh petugasnya dan kita bisa mendapatkan notifikasi lewat HP dan print out dari petugasnya. Seperti itu teman-teman, mudah bukan? Di sini lanjut untuk tabungan emasnya, ini ada 8 atau 80.000 maksudnya. Dan di sini karena hari Selasa ini gantinya arisan hari Selasa, jadi ada 4 kali hari Selasa, jadi aku masukkan 80.000 rupiah. Di sini seperti biasa aku kasih tanda dan aku masukkan di seatbox seperti ini juga ya teman-teman, biar mudah, nggak repot juga.
Nah, untuk list tabungan Idul Fitri ini juga aku kasih tanda ya teman-teman. Supaya apa? Supaya aku tahu kapan target itu bisa tercapai, kapan target itu kurang terpenuhi dan lain sebagainya. Jadi aku bisa menyesuaikan dengan target aku untuk tabungan Idul Fitri. Dan untuk tabungan ini sudah selesai ya teman-teman. Kita lanjut ke dana kebutuhan. Nah, untuk dana kebutuhan dalam setiap bulannya ini aku bagi per pos-pos seperti biasa dan aku masukkan ke dompet pintar. Supaya apa? Supaya kalau kita membutuhkan sesuatu untuk beli sesuatu sesuai dengan posnya kita ngambilnya. Jadi nggak asal comot, tahu-tahu uangnya hilang entah kemana. Padahal setiap hari kita ambil asal-asalan. Jadi untuk menghindari itu aku jadi masukkan ke dompet seperti ini, jadi untuk sesuai posnya ya teman-teman, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan godaan syaitonir rojim seperti itu. Nah, aku masukkan sesuai dengan posnya ya teman-teman, yang sudah aku list, yang sudah aku buat. Jadi untuk lebih mudah seperti itu. Nah, barangkali teman-teman juga pengen seperti itu tapi belum punya dompet pintar seperti ini, bisa saja mudah sekali. Teman-teman bisa menggunakan beberapa amplop biasa, amplop putih itu. Nah, setiap amplopnya dikasih nama atau dikasih nama posnya, misal belanja apa atau untuk kebutuhan apa. Jadi disendirikan, yang penting gak jadi satu ya teman-teman. Jadi dengan cara mudah sederhana pun bisa, yang penting ada niat untuk melakukan hal baik itu. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih memanage keuangan kita dan kita bisa mengantisipasi pengeluaran yang kita tidak duga-duga atau tidak kita inginkan, tidak sesuai dengan planning kita. Akhirnya timbullah sebuah keborosan yang amat sangat tidak kita inginkan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai untuk memasukkan dananya di setiap pos. Alhamdulillah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video aku, yang sudah setia memberikan dukungannya. Terima kasih sudah like, subscribe, dan komen YouTube aku. Semoga tidak bosan ya dengan video aku yang begitu-begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.